Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Randy Fudo dan ini rekan saya Enda. Nah, kali ini kita akan membuat ramalan percintaan zodiak mingguan yang sedikit berbeda. Bedanya? Kita akan membagikan menjadi 4 elemen. Oke. Dan kali ini kita akan membacakan untuk ini elemen udara atau elemen air bahasa Indonesia. Yoi. Nah, elemen udara ini meliputi 3 zodiak. Kita apa aja? Gemini, Kemudian Libra, dan yang terakhir. Aquarius. Oke, Gemini, Libra, dan Aquarius. Bagaimana bacaannya untuk di minggu ini? Kita saksikan habis ini. Ya, sekarang kita akan membacakan zodiak Gemini. Gemini. Ya, udah ya. Sekarang aku mau ambil yang untuk yang suka berpasangan dulu. Gemini. Dan yang masih single. Dia minta ikutan keluar. Oke. Gemini. Yang sudah berpasangan. Oh, sudah mau berpasangan dulu? Ini berpasangan. Oh, ini single? Iya. Oh, udah tukar sekarang? Tuker. Gemini, Queen of Swords. Queen of Swords. Two of Swords. The Tower. Oke. Waduh, yang sudah punya pasangan. Ya. Queen of Swords ini kayak menunjukkan Gemini kan ada kayak semacam ya kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu sebenarnya yang secara prinsipil kalau mau sama Gemini. Jadi punya kriteria kalau mau hidup bareng saya gimana, kalau mau hidup bersama saya gimana. Ini di minggu kedua Oktober ini sangat disarankan untuk yang sudah punya pasangan. Ini karena kriterianya cukup saklek, cukup detail. Di kartu Two of Swords sih kayak tolong pertimbangkan prinsip-prinsip mana dari si Gemini ini yang memang harus dilaksanakan dan mana yang mungkin bukan mungkin bukan prioritas lah istilahnya. Jadi kalaupun prinsip-prinsip ada beberapa prinsip yang misalnya kalau pasangannya ternyata nggak bisa memenuhi, ya Gemini berpikir sampai sejauh mana dia bisa toleran itu. Soalnya selama ini ternyata Gemini ini agak saklek nih, kalau agak saklek. Jadi kalau ada satu kriteria di pasangan atau satu hal di pasangan yang dia nggak suka, dia nggak bisa terima. Nah, ini sangat disarankan mulai pertimbangkan mana yang prinsip-prinsip apa, kriteria apa yang memang saklek karena alasan logis, dan mana kriteria mana yang mungkin masih bisa ditolerir kalau pasangannya tidak bisa memenuhi. Kenapa begitu? Kalau tetap saklek keluarnya The Tower, ini kemungkinan terancam kandasnya sih cukup gede. Karena ini kan Tower ini kan kayak petir yang menyambarkan bangunan sampai ke fondasinya, dan itu pun secara mendadak. Jadi itu yang aku namakan fondasi, prinsip ini sebagai fondasi. Karena kalau terlalu saklek dengan fondasimu, terlalu kaku dengan prinsip-prinsip atau kriteria-kriteriamu, ini ada aja berita mendadak yang sifatnya mendadak dan nggak enak, dan ini bisa mengancam hubungan kalian. Mungkin kalau di sini bisa dilihatnya leader itu muncul dari kamu duluan atau dari pasanganmu. Iya, atau dari luar sama sekali yang ada kaitannya gitu. Dan disarankan sih kayak ini Two of Swords tuh kayak ya udahlah, ada plus, pasti orang itu ada plus dan ada negatif, ada minusnya, ya kan. Jadi ya consider banget lah, terima apa ya udahlah, nobody's perfect Kalau ada yang bisa ditolerir untuk saat ini, tolerir dulu. Gitu. Sementara yang masih single, Gemini yang masih single, Six of Wands, King of Wands, dan Two of Cups. Menarik sih. Untuk yang single bisa dikatakan begini, di Six of Wands nih Gemini buat yang single nih secara karir mungkin lagi naik-naiknya. Bisa dikatakan minggu ini tuh lagi naik-naiknya di bulan Oktober. Sehingga ketika karir dia tuh lagi naik-naiknya atau situasi dia lagi bagus-bagusnya, karisma dia otomatis juga naik. Karisma dia, percaya diri dia naik lah.
Gemini dan mau di siapapun karismanya selalu ada ya. Nah, oleh karena karismanya lagi naik, yang mencoba ngedeketin si Gemini ini juga cukup banyak. Jadi bagi yang bertanya apakah bisa dapat pasangan di minggu Oktober ini bisa. Yang mau datang banyak, cuma memang balik lagi mereka ini datangnya ketika kalian lagi di atas. Di satu sisi emang kemungkinan dapat pasangan yang gede. Kalau bisa dikatakan sisi kekurangannya atau gimana ya? Kalaupun emang itu bisa dikatakan kekurangan ya mereka datang ketika kamu lagi di atas. Jadi mungkin kalau untuk kriteria mungkin dapat, tapi kalau untuk apakah pasangannya ini bisa diajak berjuang bersama, bukan susah bersama ya, tapi diajak berjuang bersama, mungkin masih perlu ada pertimbangan ya, dan observasi lebih lanjut sih. Ya, sebagaimanapun Gemini, tapi seorang Gemini ya, kamu dalam kondisi apapun, kayaknya ada aja yang merapat. Oke, sekian bacaan untuk Gemini. Kita akan lanjut ke zodiak Libra. Oke, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Libra. Oke, Libra. Dengan udara kayak gimana? Yang sudah berpasangan dulu. Oke. Dan yang masih single. Ini single ya? Mau yang mana dulu bacanya? Pasangannya? Tuh keras sekali. Libra, untuk pertama 8 Pentacles atau 8 koin. Yang kedua 7 of Swords, 7 pedang. Ketiga Six of Coins. Ya, ini untuk yang bagi yang sudah punya pasangan, ini agak beda sih. Ini saran sebenarnya tidak berkaitan langsung untuk dengan relasi. Cuma bisa dikatakan Libra di minggu 2 Oktober ini sangat disarankan untuk menjaga stabilitas emosional dan relasi dengan pasangan. Tolong ambil kerjaan atau peluang apapun yang lurus-lurus aja. Ambil yang dimana Libra bisa fokus ke ngerjain, kapan waktunya kerja, kapan waktunya sama pasangan. Jadi ambil yang benar-benar lurus aja, meskipun memang mungkin jadinya kerjanya ya mungkin membosankan atau telaten atau gimana. Kenapa? Karena di bulan Oktober ini kayak Libra kayak semacam misalkan lu main aman deh, jangan aneh-aneh deh. Di dunia kerja jangan aneh-aneh deh, jangan ambil keputusan yang kontroversi, main aman dulu. Karena ya Libra ini kalau pas main dia tuh aneh-aneh, kemungkinan dia ambil sesuatu yang beresiko, kemungkinan gagalnya gede. Dan balik lagi pada prinsip dasar seorang Libra sendiri ya. Kayaknya kan memang Libra yang saya kenal di luar sana itu memang orangnya ya cenderung saklek ya, cenderung memang kayak lurus, terus yang taat peraturan gitu-gitu. Ya, main aman aja dirinya, udah nggak usah yang aneh-aneh dulu. Ketika udah mulai main aman ya secara relasi dengan pasangan juga relatif aman juga sih. Ya karena however kalau misalnya dia mau yang aneh-aneh tuh kayak against dia punya soul ya. Iya, against dia punya prinsip juga, dan ketika nih masa gini, ketika Libra secara karir tuh agak berantakan, relasi dia juga agak berantakan. Intinya tuh imbasnya tuh satu kena semua kena. Nah sekarang di bulan Oktober ini kayak nunjukin di minggu ini ya tolong main aman dulu deh. Ada saran untuk kamu safety. Yang safety. Sementara untuk yang single, Knight of Swords, Palace of Swords, Knight of Coins sih. Sama aja sih. Kalau buat yang single, Knight of Swords kayak menunjukkan ya udah fokus dengan apa yang sudah dijalankan sekarang. Palace of Swords juga kayak menunjukkan ide-idenya juga cukup banyak yang bisa dikerjakan untuk karir dan kerjaan yang lain-lainnya. Secara relasi juga ini kayak menunjukkan untuk yang single ya, calon-calon pasangan sudah ada,
Tapi memang namanya si Libra ya, dia mempertimbangkan semua plus minusnya sampai detail-detailnya, dia emang sangat mempertimbangkan tuh calon pasangannya. Tapi kan gini kan, nggak ada pasangan yang sempurna ya. Kalau saran dari sini sih di Connect of Pentacles ini, Libra gini sarannya, untuk yang single pilih calon pasangan yang bisa membantu atau bisa mensupport keuanganmu. Bukan dalam artian ngasih duit, tapi ketika Libra nanti bekerja atau apa, pasangannya bisa mensupport dalam bentuk moral. Atau misalnya ketika Libra sedang ada bisnis apa, pasangannya mungkin bisa mensupport untuk mencari customernya, ngebantu cari customer. Jadi bukan yang langsung ngasih duit, tapi bisa mensupport karir dan penghasilan Libra lah gitu lah. Itu pertimbangannya sih, pertimbangan yang diprioritaskan. Kalau untuk soalnya gini, di single ini kayak Libra sangat mempertimbangkan secara status, bibit dan bobot lah istilahnya ya. Dari keluarga mana, kerjaan pasangannya seperti apa, kerjaan calon pasangannya seperti apa, statusnya gimana. Justru malah di sini sangat difokuskan, sangat disarankan bukan ke status si calon pasangan, tapi nomor satunya adalah apakah calon pasangan ini bisa mendukung aktivitasmu yang menghasilkan duit. Mungkin misalnya kayak ada pilihan, yang satu ini dia biasa aja sih, tapi dia kok kayak bisa membantu, iya, mau peduli sama kerjaan gue gitu kan, karir atau apa. Terus yang satu ini sih idola banget nih, gitu kan, high maintenance banget nih, high maintenance, gitu. keluarga berada, ya, terus jadi status sosial banget gitu kan, gitu. Tapi at the other side ya udah, lu mau jalan sendiri aja gitu. Nggak ngebantu si Libra sama sekali. Nah kalau di kasus itu ya di contoh itu pilih yang pertama. Ya sih begitu. Demikian bacaan Libra untuk minggu kedua Oktober. Sekarang kita akan beralih ke Aquarius. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Aquarius. Gimana Aquarius? Yang sudah berpasangan, ambil 3 kartu, dan yang masih single. Oke, pasangan. Aquarius ya. Pasangan The Star. The Star. Chariot. Dan Seven of Wands. 7 apa 8? Oh itu 7 betul. 7 of Wands. Yang sudah punya pasangan, kartu The Star, Chariot, 7 of Wands. Ini di 7 of Wands ini, di Star ini, yang Aquarius yang sudah punya pasangan sih kayak menunjukkan Aquarius ini sudah tahu kemungkinan atau plus minusnya, kelebihan atau kekurangan pasangan seperti apa. Dan Aquarius tahu jalan untuk mengarahkan pasangannya seperti apa. Potensi cara untuk membimbing how to handle dan membimbing potensi pasangannya seperti apa supaya potensinya tuh keluar gitu. Garap itu fokus di situ untuk Aquarius ya, untuk Aquarius bisa sangat disarankan untuk coba mulai menggali potensi pasangan. Somehow ketika potensi pasangan Aquarius ini ternyata tergali dengan baik, dia bisa membantu effort atau karirnya si Aquarius sih. Jadi siapapun pasangan si Aquarius di minggu ini, kalau bisa digali potensinya, ini justru malah menguntungkan si Aquariusnya. Jadi yang tadinya kamu sendiri, nah ternyata kalau kamu sharing sama pasangan kamu tuh, ternyata dia bisa ngebantu dan itu cukup oke bantuannya sih. Ya kayak di Chariot ini ya, kayak jadi ada gambaran 2 kuda, kayak jadi ada 2 power yang berjalan sekarang. Iya, begitu. Oke, untuk Aquarius yang masih single, King of Swords, 8 coins atau 8 pentacles, Two of Swords ya, iya. Aquarius tuh kayak begini untuk yang single, karena
ya mungkin sebenarnya 11-12 sama yang sudah punya pasangan. Bedanya yang sudah punya pasangan ya dibimbing supaya bisa ngebantu nantinya. Tapi kalau ini justru ini berhubungan sama kerjaan juga. Aquarius yang single ini juga fokusnya memang secara objektif dia belum bisa afford atau belum momennya, belum waktunya untuk nyari pasangan karena dia fokus di kerjaan yang sedang dia kerjakan saat ini. Jadi kayak Aquarius tuh kayak mungkin sebagian besar orang yang zodiak Aquarius tuh tidak bisa membuat pikirannya bercabang, memikirkan A, B, C sekaligus dalam satu waktu. Mungkin Aquarius tuh teman-teman Aquarius tuh sebagian besar tuh tidak bisa seperti itu. Bisanya ngurusin satu dalam satu waktu lah. Dan kerjaan yang sekarang tuh cukup menyita waktu. Jadi memang belum ada momen lagi untuk mencari pasangan atau semacamnya. Karena ya secara objektif juga di situasi yang sekarang di minggu 2 Oktober yang Aquarius juga ya buat dia sih bekerja atau berkarya itu tuh masih lebih asik ketimbang ngegalon nyari pasangan sih. Banyak yang lebih menguntungkan soalnya. Jadi ya udah fokus dulu lah ya sama pasangan tuh, sama pekerjaannya. Aktivitas apapun itu fokus aja di situ dan emang belum waktunya fokus ke nyari pasangan karena emang Aquarius di minggu ini tuh lagi asik dengan kegiatannya sih. Tapi ya juga kalau ada yang mendekat juga jangan ditolak ya. Tapi ya minimal ya udahlah ketika ada yang terdekat ya kalau mau ditanggapin silakan tapi ya jangan langsung dilepasin gitu aja sih. Baiklah, demikian bahasan zodiak untuk yang berelemen udara. Sekarang kita akan balik ke yang berelemen air. Oke. Ingat untuk subscribe ya. Thank you.